Oke, di program yang ini kita akan ke contoh kedua di logarithm yang memeriksa usia atau memeriksa kategori berdasarkan umur seseorang, apakah usianya dewasa, remaja, atau anak-anak. Nah, di sini ketika kita menyelesaikan kasus ini, kita juga otomatis akan memperkenalkan atau belajar tentang if bersarang atau nested if. Ya, jadi if di dalam if ya. Kalau kita melihat struktur ini, ya jadi di program sebelumnya kita menerjemahkan kondisi itu dengan menggunakan if seperti ini. Ya, ini percabangan pertama, kemudian percabangan jika kondisi benar, percabangan jika kondisi salah. Oke. Nah, kemudian kita lihat di dalam kondisi if ini, kalau dia benar, maka outputnya seperti ini. Tapi kalau dia salah, dia akan masuk ke percabangan berikutnya. Nah, namun di sini ada lagi if di dalamnya. Maka di sini ini disebut sebagai if bersarang atau kondisi seleksi bersarang di dalam seleksi yang berada di dalam seleksi. Oke, langsung saja kita ke contoh implementasinya. Oke, seperti biasa kita buat file baru, kita save, kemudian kita beri nama program, cek usia. Oke, plus. Oke, seperti biasa kita harus membuat statement atau kode ini, header ya, header dari program ya, harus selalu ada di bahasa C. Oke, nah kemudian main. Oke, nah kita output untuk keterangan. Nah ini tidak oh ya, ini ada ya. Nah ini ada deklarasi variabel integer usia. Nah sebetulnya kita bisa mendeklarasikan variabel sebelum output ini ya. Jadi kalau tadi sebelumnya di program awal kita mendeklarasikan variabel di dalam sini, sebetulnya kita juga bisa mendeklarasikan variabel sini. Maka ini akan bernilai atau variabelnya akan global ya. Kalau ada nanti prosedur, nanti topik tentang prosedur akan kita pelajari di materi-materi kuliah selanjutnya. Tapi untuk sementara kita praktekkan menggunakan deklarasi variabel itu di dua tempat ini. Satu bisa di sini sebelumnya di program sebelumnya, kemudian kita juga bisa mendeklarasikan di sini. Integer kita beri nama usia sesuai dengan ini ya. Oke, sesuai dengan apa yang kita definisikan di sini. Oke, kemudian output program ya, ini untuk keterangan tentang program apa yang kemudian kita buat. Selanjutnya kita mengoutputkan juga masukkan usia untuk keterangan input usianya. Oke, sekarang cout untuk outputnya. Program cek usia. Oke, ini program sederhana. Oke, kita membuat baris atau pemisah, ya, space pemisah dengan segmen. Oke, coba kita jalankan. Oke, ini sudah jalan ya, berarti berhasil. Oke, selanjutnya kita output lagi. Out. Masukkan usia Anda. Oke. Nah, maka dia akan tampilnya seperti ini. Oke, masukkan usia Anda. Selanjutnya untuk statement input usianya ini untuk input itu dengan menggunakan cin, tanda yang kembalikan dari out, itu kita gunakan variabel usia ini, usia. Oke, ini variabel usia. Nah, selanjutnya kita periksa menggunakan kondisi if atau struktur kontrol if.
memeriksa usia lebih besar 19. Oke. Nah, kita menggunakan tentu saja if usia, kembali ke sini, lebih besar atau sama dengan 19. Lebih besar atau sama dengan 19. Ini statementnya. Dan ini namanya operator perbandingan ya, atau komparasi. Apakah nilai di variabel usia ini itu lebih besar atau sama dengan 19? Jika benar, ini kondisi kalau benarnya, maka kondisi kalau benarnya keluarkan statement atau output statement usia dewasa. Oke, kita output statement ya kategori dewasa. Oke, kita beri space pemisah. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana jika tidak? Else. Nah, kita statement ya benarnya ya. Else. Seperti ini. Nah, perhatikan di statement else-nya ini ada di dalamnya lagi ada statement lagi atau kondisi lagi. Struktur atau membandingkan lagi ya. Ini operasi membandingkan. Apakah usianya lebih besar atau sama dengan 12? Berarti kita buat if lagi. Nah, ini disebut sebagai if di dalam if. Usia, apakah usianya lebih besar atau sama dengan 12? Oke. Nah, kalau misalkan dia lebih besar atau sama dengan 12, berarti dia remaja. Oke. Ini kita buat asumsi ya. Kalau umur segitu remaja. Kategori remaja. Oke. Nah, sekarang di sini kondisi benarnya. Nah, kondisi salahnya di mana? Ya, di sebelah sini. Usia anak-anak. Jika kondisinya tidak seperti itu, berarti di sini bukan else di dalam sini ya, tapi else di dalam kondisi perulangan ini. Berarti di else sini. Oke, jadi struktur if itu akan selalu dibatasi oleh untuk statement membandingkan variabel dengan nilai atau variabel dengan variabel itu ditandai dengan tanda kurung seperti ini. Kemudian untuk tanda statement kondisi benar salahnya, blok benarnya itu ditandai dengan tanda kurung seperti ini. Oke, untuk blok yang statement yang false-nya itu sama ditandai statement seperti ini. Nah, itu di dalamnya berarti di dalamnya adalah if lagi. Oke. Oke, jadi statement di sini anak-anak ada di kondisi tidak benar ada di sini. Cout kategori anak. Nah, oke. Oke, seperti itu. Berarti sudah selesai. Program kita sudah selesai. Oke. Nah, ini sudah sampai sini. Oke, coba kita jalankan. Oke, masukkan usia. Misalkan saya masukkan, kita ingin kategori dewasa. Misalkan masukkan 32. Nah, kategori dewasa. Jadi kita jalankan lagi. Coba kita masukkan angka untuk remaja atau untuk anak-anak. Kita masukkan 8 tahun. Nah, ini kategori anak-anak. Oke, coba kita jalankan lagi. Untuk remaja kita masukkan umur atau usia 12. Nah, kategori remaja. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana misalnya jika kita ingin membuat kategori lagi satu, yaitu kategori bayi misalkan atau balita. Berarti kita membuat statement if tambahan di dalam sini. Jadi sudah ini level if-nya sudah berjenjang 2 ya. Nah, kalau kita tambahkan if di sini lagi maka dia akan berjenjang 3. Oke.
Oke, sebelumnya saya pikir ini bisa dipahami supaya ini tidak terlalu membingungkan. Kalau level 3 atau bertingkat 3, saya akan pindahkan ke file baru. Oke, saya buat file baru. Kemudian saya save. Cek usia. Oke, saya kasih nested if. Oke. Oke, ini saya salin saja. Ctrl A, kemudian Ctrl A, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke, ini saya jalankan. Oke, sama. Nah, kalau misalkan saya masukkan maka umur 3, harusnya itu balita, tapi itu masih kategori anak-anak. Nah, sekarang saya tambahkan if lagi di sini. Oke, saya masukkan if. Nah, balita usia 5, berarti kita buat statement jika dia lebih besar daripada 5, oke, maka dia kategori anak-anak. Oke, saya pindahkan ke sini. Kalau dia lebih besar daripada ini, lebih besar atau sama dengan 5, berarti kategori anak-anak. Kemudian kalau dia 5 tahun ke bawah, berarti dia balita. Saya hapus. Nah, saya salin. Ini tinggal saya ganti menjadi balita bawah 5 tahun. Oke. Nah, ini sudah 3 tingkat. 1, di dalamnya ada lagi if, di dalamnya ada if lagi berikut. Oke, saya jalankan. Kalau saya masukkan usia 3, dia akan outputnya balita. Oke, saya run lagi. Kalau misalnya saya masukkan usia 7, dia nyata. Oke, demikian contoh program yang kedua yang menggunakan perulangan ya. Bukan perulangan. Menggunakan struktur control if dengan mengikuti flowchart yang sudah kita desain di logarithm yang di pelajaran sebelumnya. Di sebelumnya kita mencoba membuat alur program, alur penyelesaian masalah untuk memeriksa usia berdasarkan nilai yang di input program. Oke, selanjutnya saya akan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, kita akan mencoba memeriksa atau memeriksa bilangan kelipatan. Oke, nah kita bisa sebetulnya memeriksa bilangan kelipatan antara bilangan kelipatan 3 misalkan yang lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 100. Jadi kelipatan 3 yang berada di antara 1 dan 100. Nah, tapi sebelum ke situ kita harus belajar dulu tentang logika looping atau perulangan. Nah, dan itu kita butuh materi tersendiri atau sesi tersendiri karena topiknya cukup beragam, ada beberapa jenis bentuk atau beberapa bentuk perulangan dan itu harus disampaikan lebih dulu ya sebelum bisa ke sini. Tapi untuk memeriksa apakah sebuah bilangan yang kita input itu adalah kelipatan 3 atau bukan, itu bisa saja kita gunakan atau kita selesaikan sama seperti kita memeriksa bilangan ganjil atau genap. Nah, perhatikan kembali di program ya sudah kita videokan sebelumnya, memeriksa input dari X, di mana X itu diperiksa apakah X itu adalah bilangan genap atau ganjil. Itu dengan melakukan operasi modulo 2. Nah, kalau kita ingin memeriksa suatu bilangan kelipatan 3 atau kelipatan 4, itu cukup dengan mengganti
bilangan untuk operasi modulonya. Ya, kalau misalkan memeriksa bilangan X itu apakah kelipatan 3, itu cukup dengan mengganti angka 2 ini dengan angka 3. Nah, kalau nilainya 0 berarti bilangan tersebut adalah kelipatan 3. Sebaliknya kalau misalkan selain 0, apakah dia 1 atau 2, ya karena sisa sebagainya kemungkinan 0, 1 atau 2, berarti kalau 1 atau 2 berarti bukan kelipatan 3. Dan itu juga berlaku untuk kelipatan 4, kelipatan 5 dan seterusnya. Oke, seperti apa realnya ya, coba saya buatkan program ya, kita supaya cepat ya, saya akan salin saja kode ini semua. Oke, Ctrl C, kemudian saya buat satu file lagi, kemudian saya save program cek kelipatan. Oke, kemudian saya gunakan C++. Oke. Nah, tadi saya sampaikan kita membutuhkan misalnya deklarasi seperti ini. Kan untuk dua variabel, kita bisa juga deklarasikan secara terpisah. Oke, misalnya oke, ini kita ganti ya di program supaya tidak menimbulkan kelipatan ya, supaya tidak salah paham. Oke, cek kelipatan bilangan. Oke, kita gunakan dua variabel TA ini untuk memeriksa hasil, kemudian yang bilangan X untuk kelipatannya, int kita gunakan variabel bilangan, kemudian sini variabel kelipatan. Oke, masukkan bilangan itu. Nah, sekarang C-in-nya menjadi bilangan ya. Nah, variabel bilangan ini adalah nama variabel. Oke, selanjutnya masukkan bilangan. Oke. Nah, selanjutnya ini sudah masukkan bilangan. Nah, sekarang kita butuh kelipatannya. Cout masukkan kelipatan. Oke. Nah, sekarang C-in kita masukkan ke kelipatan. Oke, selanjutnya A atau sisa ya, sisa. Ini kita ganti A-nya berarti sisa. Nah, kemudian ini karena kita ganti jadi variabelnya nama bilangan. Kemudian 2 kita ganti kelipatan. Nah, jika sisa sama dengan 0, sisa, maka bilangan ini tidak bukan lagi X, tapi bilangan. Nah, ini juga bilangan adalah kelipatan bilangan. Nah, di sini kita masukkan variabel kelipatan tadi. Kelipatan. Oke. Jadi bilangan adalah kelipatan bilangan. Oke, sekarang kita bagaimana kalau misalkan bukan sisanya bukan 0. Berarti di sini bilangan ini ya, bilangan yang diinput ini itu adalah bukan kelipatan bilangan ya. Kelipatan ini yang variabel yang diinput tadi di sini. Nilai yang diinput di sini diterima oleh variabel kelipatan. Oke, nah, program untuk mencari kelipatan itu sudah selesai seperti ini. Ya, kita mengedit dari program pertama supaya cepat.
Oke, nah, jadi kita bisa mendeklarasikan 3 variabel dari sisi. Jadi contoh sebelumnya kita bisa mendeklarasikannya dalam satu baris. Ini kita deklarasikan adalah baris-baris terpisah. Kemudian inputnya, oke, dan seterusnya. Oke, selanjutnya, ini ada error. Nah, ini sepertinya ada ya, ini ya, tanda ini expected, ini tanda titik koma, ya harusnya ada tanda titik koma. Oke, masukkan bilangan. Oke, saya masukkan bilangan misalnya 2009. Oke, saya masukkan, apakah kita mau periksa apakah ini kelipatan 9? Apakah kelipatan 9? Oke. Jadi 2009 adalah bukan kelipatan bilangan 9. Itu. Coba kita cek lagi. 2009 kemudian klik 3, bukan ternyata. Akan dan 3. Oke. Oke, misalkan 2100, apakah dia kelipatan bilangan 7? Ya. 2100 adalah kelipatan bilangan 7. Oke, jadi program kita bisa memeriksa sebuah bilangan apakah kelipatan suatu bilangan yang kita input. Jadi baik bilangan tersebut maupun kelipatan yang kita periksa itu kita input melalui program yang hasilnya akan ditampilkan. Oke, nah ini adalah program untuk memeriksa kelipatan sebuah bilangan. Nah, di sini yang saya ingin perjelas di sini atau review kembali itu tentang operasi perbandingan. Oke, jadi operasi kalau kita misalkan seperti ini operasinya sama dengan, berarti kita memberi nilai ke variabel. Nah, kalau operasi seperti ini berarti kita membandingkan antara variabel dengan sebuah nilai. Kalau misalkan ini adalah variabel juga, maka itu membandingkan nilai dari kedua variabel. Oke, misalkan saya definisikan di sini 0 ya, variabel 0. Terus saya kasih nilai 0. Nah, ini jadi sebuah variabel bisa langsung kita beri nilai seperti itu. Sehingga saya ganti di sini variabel jadi variabel 0. Dua-duanya adalah variabel. Dan kita membandingkan dua variabel ini. 0 itu adalah variabel yang sudah kita beri nilai awal 0. Dan sisa adalah variabel yang belum ada nilainya, tapi nanti akan mendapatkan nilai dari operasi bilangan modulo kelipatan. Oke, dan seperti ini juga harusnya bisa beroperasi dengan baik. Misalnya apakah 24 adalah kelipatan 4? Ya, 24 adalah kelipatan bilangan 4. Oke. Jadi ini operasi perbandingan ya. Oke, kemudian di sini sama. Nah, jadi yang kita ulangi. Kemudian di sini juga sama operasi membandingkan. Oke, nah dan yang ini adalah variabel yang kita deklarasikan. Nah, selain variabel di RPS tentu di situ ada topik lagi atau sub materi lagi yang sudah dituliskan, yaitu tentang konstan. Nah, konstan itu apa? Kalau misalkan kita lihat variabel itu begitu dideklarasikan, misalnya saya beri nilai sisa ini adalah 19, berarti nilai awalnya adalah 19. Tapi begitu ada operasi di sini sisa sama dengan bilangan mod kelipatan, maka nilai operasi ini akan menggantikan nilai 19 di awal. Sehingga pemberian nilai di awal ini itu tidak memberi pengaruh apa-apa ya. Misalnya 12, apakah kelipatan 6? Ya, 12 adalah kelipatan 6. Karena sisanya nanti akan 0. Oke, nah itu soal variabel. Nah, berbeda dengan variabel, konstan itu nilainya tetap. Itu
itu tidak bisa kemudian diganti dalam program. Oke, kita coba. Saya run program konstan. Oke, coba kita tes. Misalnya kita buat program hitung luas lingkaran. Oke, kita kasih cout, masukkan diameter lingkaran. Oke. Kemudian kita deklarasikan variabel dulu. Nah, diameter int diameter itu integer, in diameter. Oke. Nah, di lingkaran itu kita butuh jari-jari ya. Jari-jari. Oke. Sekarang jari-jari sama dengan diameter bagi 2. Oke. Jadi luas lingkaran itu kita gunakan variabel lain. Nah, nanti silahkan dibaca referensi baik di modul praktikum maupun referensi buku yang nanti akan dibagikan di grup, maupun buku ya bisa juga di online ya tentang bahasa C++. Akan cari referensi tentang tipe data dan perbedaan-perbedaannya, cara penggunanya dan seterusnya. Ya, ini kita menggunakan double untuk luas ya, karena nanti operasinya membutuhkan itu. Nah, kita tahu bahwa luas lingkaran itu adalah D dikali R dikali R atau R pangkat 2. Oke, anggaplah kita menggunakan jari-jari ya, umum yang diketahui, meskipun kita bisa juga menggunakan diameter. Oke. Nah, karena kita tahu nilai Pi itu konstan, ya tidak akan berubah, berarti kita deklarasikan konstan. Nah, cara deklarasi konstannya seperti itu. Ya, dikata const. Kemudian dia adalah double. Ya, dia bukan bilangan integer tapi pecahan. Jadi 13. Oke. Luas, jadi luas itu sama dengan ini harus ada I. Oke. Pi kali jari kali jari. Kemudian cout luas lingkaran adalah, oke, kita tes luas. Oke, kita coba. Nah, suka diameter lingkaran, misalnya 14. Maka luas lingkaran adalah seperti ini, 153. Oke, terlepas nanti bisa diuji kalkulator atau tidak, jelasnya program bisa berjalan. Oke, sekarang kita coba lagi. Misalnya diameter lingkaran itu adalah 89. Luasnya seperti ini. Nah,
Oke, kita fokus ke konstanta Pin. Oke, misalnya saya melakukan operasi di bawah sini, saya ganti nilai Pi. Pi itu sama dengan, misalkan, ya kita kasih nilai sembarang saja. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini perhatikan error. Nah, ini errornya keterangan read only variable P. Kenapa? Karena ini adalah konstan. Konstan begitu diberi nilai itu tidak bisa lagi diubah dalam program. Oh ya, untuk deklarasi konstan biasanya menggunakan tulisan. Ini bukan keharusan ya. Ini bukan keharusan, tapi biasanya kebiasaan programmer itu ketika mendeklarasikan sebuah konstanta biasanya diberi nama, diberi variabelnya, diberi huruf besar semua. Itu untuk lebih mudah mengidentifikasi bahwa ini adalah konstan yang nilainya tetap di dalam program. Oke, berarti ini tidak bisa ya. Oke. Nah, oke. Oke, saya hapus. Nah, saya bisa hapus, saya bisa juga menjadikan ini komentar ya. Oke, ini tetap jalan. Oke. Nah, meskipun saya tidak hapus, nah ini yang penting juga kalian pelajari tentang bagaimana memberi komentar pada baris program ya. Jadi statement ini menunjukkan bahwa ini komentar itu untuk memberikan keterangan. Nah, statement dengan tanda seperti ini itu tidak akan dieksekusi oleh compiler atau akan diabaikan oleh compiler. Jadi fungsinya untuk memberi statement, misalkan ini memberi keterangan pada kodes dari lingkaran adalah setengah dari diameter. Jadi ini fungsinya untuk memberi keterangan. Oke, seperti itu. Oke, ya ini sudah program yang kesekian kalinya kita sudah uji coba dan sudah banyak sekali item-item pemrograman C++ yang sudah diperkenalkan, mulai dari kata kunci seperti ini. Berarti kalau konstan itu kata kuncinya const. Kemudian untuk tipe integer kata kuncinya int. Kemudian untuk tipe data double kata kuncinya double. Kemudian untuk output ke layar itu cout dan input itu cin dan seterusnya. Oke, demikian video kali ini untuk materi membuat program di C++ dari algoritma yang sudah kita desain. Kalau ada ingin didiskusikan, silahkan nanti ditanyakan, dan kalian harus selalu semangat untuk belajar dan berlatih, karena bagaimanapun kalau misalkan sudah diperlihatkan seperti ini, kelihatannya mungkin jelas ya, tapi begitu kemudian diuji coba atau dipraktekkan, kadang banyak error yang kadang sulit ditemukan. Nah, di situ pentingnya kita berlatih sehingga betul-betul apa yang sudah dijelaskan itu terintegrasi dalam pemahaman kita secara baik. Oke, selamat belajar.